Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan yang saya sangat kasihi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya dalam 3 hari ke depan akan menyampaikan firman Tuhan tentang khotbah Hok. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan selama ini memang tujuannya untuk pendewasaan. Dan tujuan firman Tuhan ini saya dapatkan, saya bagikan, saya hidupi memang lebih khusus kepada orang-orang bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Artinya firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan, yang saya sampaikan ini adalah firman Tuhan yang menumbuhkan saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya menyampaikan hari ini masih dalam renungan kita yang memberkati dengan sebuah tema, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 hari ke depan saya akan menyampaikan khotbah Hok, ya. Dan hari ini temanya, saudara-saudara, lebih daripada pemenang, ya. Saya ulangi, tema khotbah Hok hari ini. Hok itu adalah berita yang tidak benar, ya, yang hari ini lagi menjadi pembicaraan. Dengan temanya renungan kita hari ini, yaitu lebih dari pemenang. Baik, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ada satu lagu yang disukai banyak orang Kristen hari ini di dalam gereja. Lagunya kira-kira begini: lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Lalu kita dengan semangat, lalu mengajak jemaat dengan berjoget, melompat-lompat. Lalu tiba di satu pujian, di liriknya mengatakan, iblislah dikalahkan, kuasa dihancurkan, injak musuh. Lalu kita mulai mengekspresikan injak musuh. Iblis itu dalam pikiran kita seolah-olah dia itu imut-imut, kecil, tidak berdaya, dan kita kalahkan dengan begitu mudah. Padahal kalau kita tahu di dalam faktanya saja bahwa kalau kita mau menginjak saja kecoa, hewan yang kecil, dia akan berupaya kabur, berupaya menghindar, berupaya untuk nyelip kemana gitu, untuk supaya tidak terinjak. Nah, iblis seolah-olah lebih mudah kita kalahkan daripada kecoa kita injak dan dia mati. Begitu kira-kira gambarannya, saudara-saudara. Saudara mengerti apa yang saya sampaikan ini. Ada sebuah lirik mengatakan begini, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Luar biasa banget. Dan kalau saudara-saudara pernah bawakan pujian ini, dalam bridge-nya pun mengatakan, diulang-ulangi dengan sebuah lirik begini, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan keadaan-keadaan ini yang hari-hari ini dikondisikan di dalam gereja Tuhan, membuat jemaat itu ada dengan satu perasaan di atas angin. Tentu saudara-saudara, tentu perasaan itu membuat orang percaya, orang Kristen dalam gereja menjadi suasana hatinya sangat keren banget. Keren banget. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Iblis sudah dikalahkan. Tidak ada yang dapat melawan kita jika Tuhan di pihak kita. Dan dari semua itu, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara apapun. Dahsyat. Haleluya. Tidak ada yang bisa melawan dan menang lawan kita. Glory. Pemenangnya saja kita. Lebihi, pemenang saja, the winner saja sudah menurut saya sangat luar biasa. Kita bisa menangkan satu kompetisi tingkat kampung saja, tingkat RT saja, itu luar biasa. Apalagi tingkat di mana iblis yang kita kalahkan, dan kita bukan hanya menang, tetapi lebih daripada pemenang. Tentu kalau pemenang ada yang menang, tentu ada yang kalah, ya. Dan kita lah pemenangnya atas segala juaranya. Wow, karena kita bukan hanya pemenang, lebih daripada pemenang. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, memang betul iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara harus tahu ini kebenaran. Sampai hari ini iblis itu masih hidup.
Dan sebetulnya kita inilah yang sudah berdiri di pihak Tuhan, di mana Tuhan sudah berikan teladan satu kesaksian bahwa iblis bisa dikalahkan dengan kesaksian dan teladan hidup, bahkan pengorbanan dari Tuhan Yesus. Maka hari ini karena kita di pihak Tuhan, saudara-saudara, ini kebenaran yang saudara dengarkan. Saudara-saudara boleh makan hari ini untuk pertumbuhan rohani saudara-saudara, yaitu hari ini kita diizinkan Tuhan hidup untuk membuktikan bahwa kita juga pemenang, yaitu kita juga mengalahkan dia, baik segala tipu dayanya, tipu muslihatnya, dan segala rancangan-rancangan dosa untuk menjerumuskan manusia. Saudara, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, memang benar, jika Tuhan di pihak kita tidak ada yang dapat melawan. Amin. Tapi saudara-saudara, apakah hari ini saudara-saudara sudah betul-betul benar-benar ada di pihak Tuhan? Dan apakah benar-benar Tuhan ada bersama saudara-saudara di hidupmu? Kalau saudara hari ini berkata engkau di pihak Tuhan, saya kok belum yakin. Tentu juga belum tentu saudara di pihak iblis. Tapi rata-rata hari ini orang Kristen masih, sekalipun muridnya berkata di pihak Tuhan, tapi kita melihat dan kita menyadari dengan rendah hati, masih banyak yang berdiri di pihaknya sendiri. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian cuma ngaku-ngaku sudah di pihak Tuhan, tapi saudara-saudara belum mau taat tunduk penuh atas segala perintah dan kehendaknya. Selama ini hanya kehendak Bapak Ibu sekalian yang diikuti sekalipun kita masuk gereja. Yang terakhir kita bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang. Coba saudara renungkan sebentar dengan hati yang tenang. Kita lebih dari pemenang, apa yang kita menangkan? Pertandingan apa yang kita menangkan? Siapa yang dimaksud pemenang di sana? Apakah pemenang lomba lukis? Pemenang tender proyek? Pemenang deal-deal bisnis? Atau pemenang lotre atau apa saja? Loh, kita menang dari apa? Apa yang sudah kita menangkan? Dalam sebuah kompetisi apa yang kita menangkan? Cobalah Bapak Ibu sekalian survei sederhana saja. Tanyakan 10 orang saja, suka atau tidak menyanyikan lagu itu, atau mendengar lagu-lagu seperti ini. Saya yakin semua orang bisa menjawab dengan tepat, suka. Tapi ketika kita tanya lebih jauh, pemenang dari apa? Pertempuran apa yang sudah kita lewati dan kita menang? Dan rasanya banyak orang tidak bisa menjawab dengan benar. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, perasaan-perasaan ini diciptakan dalam gereja hanya sebuah euforia, klise yang diungkapkan tentang perasaan kelegaan. Seolah-olah mereka sudah lega, padahal kita tahu bersama-sama kelegaan kita ketika kita ada bersama Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya saudara-saudara sekalian, saya yakin hari ini kalau saudara tahu maksud daripada ayat yang dimaksud dan pujian ini, saudara-saudara pasti akan berpikir 2 kali untuk menyanyikan pujian ini. Paling tidak kita bisa memaknai dan belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Roma 8:37 berkata, ini ayatnya saudara-saudara yang kita nyanyikan tadi, ya, kita bicarakan tadi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang, orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita cari tahu siapa yang dimaksud sebagai orang-orang yang menang oleh Rasul Paulus waktu menulis surat Roma ini. Saudara-saudara, jemaat di Roma pada waktu itu adalah jemaat yang terus-menerus mengalami aniaya fisik. Mereka harus kehilangan hak, keluarga, dan bahkan nyawa karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Waktu itu Kaisar Nero menganiaya orang-orang Kristen dibunuh, dibantai, dimasukkan kandang binatang buas, dicabik-cabik, jasadnya dijejer di jalan-jalan di kota Roma. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Roma untuk memberi penghiburan dan penguatan agar tetap bertahan di dalam iman percaya mereka. Tentu saudara, kalau tahu latar belakang penulisan ini, Paulus punya maksud adalah supaya orang-orang itu dikuatkan dan tabah bahwa mereka adalah orang-orang menang. Meski mereka tertindas secara daging,
mereka teraniaya, tapi mereka orang-orang menang dari Kaisar Nero dan pengikutnya karena sikap hati dan penyerahan totaliti mereka demi mengikut Tuhan dan percaya sebagai iman Kristen waktu itu. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sehingga dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Telanjang, kelaparan, pedang, maut, aniaya. Karena nama Tuhan Yesus Kristus yang mereka percaya, mereka menjadi orang-orang yang tertindas. Nah, saudara-saudara sekalian, sayangnya lagu itu hampir 100% dinyanyikan dalam gereja tanpa tahu konteks sesungguhnya lebih daripada pemenang. Apalagi jika lagu itu terus diikuti oleh sebuah khotbah hoax yang menghubungkannya dengan kemenangan atas persaingan masalah ekonomi, kemenangan daripada kemiskinan, sakit penyakit, hutang piutang, dan lain-lain. Semua hal tentang jasmani dan kepuasan daging. Sehingga saudara-saudara, tanpa mereka sadari, mereka sedang dininabobokan sebagai pihak yang menang, tetapi semua perasaan itu adalah klise atau palsu. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus, sebenarnya semua kebutuhan jasmani kita sudah disediakan oleh Tuhan. Tinggal kita akses dengan cara bekerja yang jujur, rajin, tekun. Kita baru pantas berkata lebih dari pemenang jika kita sudah bergaya hidup seperti jemaat Roma yang kala tertindas dan dianiaya itu serta tidak berorientasikan kepada hal-hal duniawi. Tapi ternyata khotbah hoax ini, saudara-saudara, Roma 8:37, membuat tidak sedikit orang Kristen justru berorientasi ke hal-hal yang duniawi, yang seakan-akan sudah diberikan, dan itu adalah janji Tuhan kepada mereka yang seakan-akan sudah dapat predikat lebih daripada pemenang. Padahal kehidupannya mereka belum berkemenangan seperti jemaat Roma yang tertindas. So, Bapak Ibu sekalian, mari biarlah kebenaran ini membuat kita tetap belajar dan kita mau meninggalkan Kristen kanak-kanak, Kristen yang perasaan leganya klise, dan kita bertumbuh di dalam Tuhan secara benar. So, stay tune terus untuk khotbah hoax berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.